Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita lanjut lagi kegiatan peer teaching kita dalam pertemuan ketiga ya ini. Nah, di mana pertemuan pertama masih ingat apa yang menjadi topik kita? Masih, Bu. Masih apa? Ya, 8 kompetensi 8 mengajar. keterampilan mengajar. Oke. Yang pertama apa? Nisa? Keterampilan pertama? Siapa yang tahu? Siapa yang masih ingat? Keterampilan membuka, menutup. Kedua apa lagi? Bertanya. Kemudian variasi gaya, contoh, memimpin kelas, diskusi, dan itu saya rasa sudah di ini semuanya ya. Pada pertemuan pertama yang uji coba yang kedua tampil, kita sudah mencoba kemarin membuka dan menutup ya. Kemarin itu siapa yang tampil ini ya? Berarti kan sudah tidak menjadi kendala lagi. Dari bagian-bagian yang harus kita tampil sudah Ibu anggap selesai. Jadi untuk pertemuan ketiga ini kita akan praktikkan keterampilan terintegrasi. Jadi 8 keterampilan mengajar itu secara utuh kita lakukan untuk kita coba praktekkan. Mulai dari membuka sampai dengan menutup pelajaran termasuk evaluasi dan rencana tindak lanjut di dalamnya. Nah, semuanya udah siap-siap kan? Sudah mempersiapkan RPP, cara tampil, sudah latih di rumah? Sudah. Oke. Yang penting kita akan coba dulu bagaimana kita tampil, mulai dari membuka, kegiatan inti, kegiatan menutup, sampai dengan nanti mengakhiri kelas dengan baik. Nah, kita akan coba mempraktekkan hari ini namanya pembelajaran praktik terintegrasi. Jadi semuanya tercakup, kalau kemarin kan parsial. Dan kemarin kalau Ibu tidak salah, kita sudah menyepakati hari ini akan tampil 3 orang. Tapi di sesi pertama siapa yang mau tampil duluan? Boleh, Bu. Oh baik, Anissa, bagus sekali. Kasih semangat dulu untuk yang mau tampil pertama. Luar biasa, ya. Kita harus kasih apresiasi untuk yang mau tampil pertama. Nah, yang tampil pertama ini nanti akan menjadi contoh barangkali untuk teman-temannya. Nah, selama Nisa tampil, kita menjadi sebagai siswa. Karena ini sifatnya peer, jadi yang menjadi siswa itu adalah teman sebaya. Dan nanti di akhir pembelajaran, Ibu juga akan minta kita sebagai peserta ini untuk memberi review sedikit untuk Anissa. Oke, waktu dan tempat saya serahkan untuk Nisa sebagai guru di sini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam boleh dipimpin doanya? Baik, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa Syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Baik anak-anak, apa kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah baik. Semuanya sehat? Sehat. Udah pada makan ya? Sudah. Baik. Nah, semuanya coba tolong dilihat kiri dan kanannya. Apa ada teman-temannya yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat dan kita bisa berkumpul di kelas pada hari ini untuk melanjutkan pembelajaran ekonomi kita. Baik. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau cek semangat siswanya nih hari ini. Semuanya pada semangat? Semangat. Kalau gitu Ibu cek pakai sebuah lagu, kita nyanyikan lagu Bunga Jempa, boleh? Boleh. Semuanya siap-siap, boleh berdiri? Ya. Kita nyanyi sama-sama ya. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, boleh duduk kembali. Ya, Alhamdulillah Ibu perhatikan semuanya sudah pada semangat. Kalau begitu bisa kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, semuanya coba perhatikan ke depan semua. Baik, ada berapa gambar di depan? 3. Ada 3. Gambarnya sangat tidak familiar ya? Tidak familiar? Familiar dong. Nah, ini gambarnya sangat sering kita jumpai dan sangat sering kita lakukan dalam keseharian kita. Baik, Ibu mau nanya nih. Di antara gambar ketiga ini, pernah nggak kalian atau orang tua kalian mengunjungi ketiga pasar ini? Dua yang pernah. Dua pernah. Pasar yang mana yang pernah? Pasar tradisional lagi? Ke bank, ini Bank BSI ya. Nah, Bank BSI ini cuma ada di Aceh, oke. Yang ketiga kira-kira tahu nggak ini gambar pasar apa?
Saham? Iya, Ona, saham. Yang lain? Enggak tahu nggak sih? Obligasi? Baik, jadi kalian sangat familiar dengan gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Benar? Benar. Nah, dari tadi Ibu menyebutkan pasar. Apakah ketiga ini bisa disebut sebagai pasar? Mungkin aja Bisa? Bisa. Kalau gitu, kalau ketiganya pasar, apa yang dijual pada pasar yang pertama? sayur-sayuran. Ya, pada gambar ini pasarnya pasar sayuran. Tadi kalian menyebutkan pasar tradisional kan? Nah, pasar yang dijual pada pasar ini adalah barang. Pada gambar ini kebutuhan pokok seperti sayur-sayuran, cabai dan sebagainya. Yang kedua, kita bisa sebut ini sebagai pasar apa ya? Pasar uang, benar sekali Ona, tepuk tangan dulu. Nah, yang kedua ini bisa disebut sebagai pasar uang. Yang dijual apa? Yang dijual uang. Yang lain? Jasa. Jasa apa? Pelayanan. Baik, tepuk tangan dulu untuk temannya. Alhamdulillah dengan semangatnya kalian sudah mengerti bahwa ini yang kita pelajari pada materi sebelumnya, yaitu pada materi lembaga keuangan perbankan. Yang dijual adalah jasa pelayanan berupa tabungan, juga pinjaman. Oke. Nah, yang ketiga ini juga disebut sebagai pasar, yaitu pasar modal. Nah, jadi pada hari ini, inilah materi kita, yaitu mengenal pasar modal. Baik. Nah, adapun siswa sekalian, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah mempelajari materi ini, Ibu harap kalian secara berkelompok mampu menganalisis konsep dasar pasar modal dan perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang kedua, Ibu harap kalian mampu mengevaluasi kelebihan dan kekurangan masing-masing produk dari pasar modal. Tadi temannya sudah ada yang menyebutkan bahwa produknya baik berupa saham, obligasi, dan reksadana. Yang ketiga, Ibu harap kalian dapat merancang kerangka visual alur dalam pelaku-pelaku pasar modal. Baik. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang lembaga keuangan perbankan, bahwa lembaga keuangan perbankan memiliki peran. Apa saja tugasnya? Mungkin ada yang ingat? Menghimpun data dari masyarakat dengan bentuk tabungan, lalu menyalurkan kembali ke dalam bentuk pembiayaan. Ya, boleh kita bacakan bersama-sama bahwa peran perbankan yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan atau simpanan, lalu menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan atau pinjaman. Nah, kalau misalnya lembaga keuangan perbankan ini mampu menjadi perantara masyarakat dalam hal keuangan, apakah kira-kira pasar modal juga bisa menjadi perantara keuangan bagi masyarakat? Bisa? Bisa? Mari kita pelajari, kita eksplor materinya bersama-sama. Nah, siswa sekalian, bayangkan saja ya, kalau kita punya uang 1 juta. Nah, uang 1 juta itu bisa kita simpan di celengan mungkin, di tabungan kita masing-masing. Bisa juga kita simpan di bank tadi dalam bentuk simpanan. Tapi yang ketiga, kita juga bisa melakukan investasi, benar sekali Ona. Nah, apalagi di era digital seperti ini, investasi banyak sekali. Anak-anak muda sekarang sudah masuk ke dalam dunia investasi. Ibu harap dengan setelah mempelajari ini, kalian juga memiliki semangat untuk mempelajari, mana tahu bisa menjadi investor muda. Baik. Nah, semuanya perhatikan kembali ke depan. Ada sebuah video yang harus kita perhatikan bersama-sama.
Ya, sebelumnya Ibu mau tanya, materi pasar modal sudah Ibu kirimkan kemarin di grup WA, apa sudah pada baca? Sudah? Sudah. Nah, ini ada video untuk materi tambahan, boleh diperhatikan. Ya, silakan diperhatikan videonya. Kalian pernah beli sesuatu kan di pasar tradisional? Kalau iya, berarti kalian sudah melakukan transaksi jual beli. Nah, ini nggak ada bedanya sama pasar modal. Di pasar modal juga terjadi kegiatan transaksi jual beli. Tapi yang dijual adalah surat berharga yang diterbitkan perusahaan atau pemerintah yang butuh modal usaha. Selain itu, yang diperdagangkan pun berupa instrumen keuangan yang terdiri dari saham, surat utang, maupun reksadana. Surat berharga lazim disebut efek. Jadi kepikiran, kalau transaksi di pasar tradisional kan jelas tuh transaksinya langsung sama pedagang, ada pemasok dagangan, pengelola pasar, pihak keamanan sampai yang ngatur dagangannya. Lah, kalau pasar modal, nah kalau kita sebagai investor mau transaksi jual beli efek, difasilitasi nih di bursa atau dikenal PT Bursa Efek Indonesia. Perlu dicatat, kita nggak bisa melakukan transaksi langsung karena ada broker yang jadi perantara. Selain itu, seluruh transaksi pasar modal dilakukan secara elektronik atau disebut scriptless trading. Di sini yang jadi supplier dagangan itu emiten, yaitu perusahaan yang udah go public maupun pemerintah. Setelah proses transaksi di bursa, proses selanjutnya dijalankan oleh KPI atau Clearing Penjaminan Efek Indonesia. KPI bantu menjaga hak dan kewajiban investor dan memastikan kalau yang jual memang dapat uangnya dan yang beli juga dapat barangnya. Jadi, nggak usah takut, karena transaksi jual beli di bursa ada jaminannya. Terakhir, KSEI atau Kustodian Sentral Efek Indonesia. Semua proses pemilihan bukuan dan penyimpanan efek di pasar modal dilakukan oleh KSEI. Ingat ya, barangnya pun bentuknya elektronik dan bisa diperjualbelikan kembali. Sedangkan uangnya akan ditransfer oleh bank yang bekerja sama dengan KSEI selaku bank pembayaran. BI, KPI, dan KSEI disebut juga sebagai SRO atau Self-Regulatory Organization. Nah, biar kegiatan transaksi di pasar modal berjalan dengan baik, harus ada SRO. Seluruh kegiatan transaksinya juga diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Menarik banget gak sih? Siapapun bisa berinvestasi aman dan nyaman loh. Yuk mulai jadi investor di pasar modal. Baik, semua sudah memperhatikan videonya? Sudah. Apa yang bisa kita ambil dari video di depan tadi? Ya, kira-kira apa yang bisa kita pembelajaran apa yang bisa kita petik dari video tadi? Ya, tentang Ada 3 yang dijual, yaitu surat utang sama reksadana dan satu lagi saham. Baik, jadi ada 3 produk pasar modal yang diperjualbelikan, yaitu berupa saham, surat hutang, ya surat hutang tadi bisa kita sebut sebagai obligasi. Tepuk tangan dulu untuk Zahara. Ya, baik. Nah itu adalah video pengantar kita. Kalian kira-kira kalau misalnya punya uang 5 juta nih, uangnya mau disimpan di bank aja atau dijadikan investasi? Investasi. Oke. Nah, coba kita perhatikan di depan. Apakah perusahaan di Aceh sudah ada yang tercatat di BI? Nih, kita tinggal di Aceh, mau berinvestasi misalnya pada perusahaan Aceh.
Tapi apakah ada perusahaan Aceh yang sudah tercatat di BI? Kita baca dulu dari artikelnya. Dinas Penanaman Modal Aceh, Go Public Bank Aceh tergantung pada rencana bisnis. Ternyata Bank Aceh pernah go public di pasar modal. Nah, coba perhatikan lagi. Ya, semuanya boleh dibuka artikelnya yang sudah Ibu kirimkan linknya. Ya, boleh buka HP-nya. Ya, baik, silakan dibaca-baca dulu artikelnya. Nah, semuanya sudah selesai membaca artikel yang Ibu bagikan? Sudah. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kalian ke dalam 2 kelompok yang akan Ibu acak. Nah, yang ini nanti akan menjadi kelompok 1 dan yang ini akan menjadi kelompok 2. Anggotanya, ya, Zahara boleh tetap di sini sebagai kelompok 1. Eka boleh pindah ke sini sebagai kelompok 2. Ya, Imam silakan pindah kembali sebagai anggota kelompok 1. Baik ya, di sini ada kelompok 1 dan kelompok 2. Ibu akan membagikan LKPD, yaitu lembar kerja yang akan kalian analisis nantinya. Ya, mulai yang ini. Ya, ini ada tugasnya. Ya, ini boleh dibaca. Baik, semua sudah memegang lembar kerjanya ya? Ya, perhatikan, Ibu akan menjelaskan cara kalian mengerjakannya. Yang pertama adalah kalian boleh mengerjakan LKPD tersebut dalam bentuk PPT, dalam bentuk infografis, ataupun jika ada yang suka menggambar, boleh mengerjakan di karton. Kemudian, nanti semua anggota kelompok akan maju ke depan untuk mempresentasikannya, dan ada poin-poin yang dinilai secara bersama-sama. Jadi, kita akan menilai masing-masing temannya yang maju ke depan. Apa saja yang dinilai? Nanti yang dinilai adalah yang pertama, ya, jadi ada 3 poin penilaian ya. Yang pertama adalah kelengkapan materi. Baik, yang pertama kelengkapan materi. Yang kedua, kita akan menilai secara bersama-sama, yaitu kemampuan menjelaskan masing-masing anggota. Ya, kita akan menilai kemampuan menjelaskan. Kemudian yang ketiga, kita akan menilai penampilan presentasinya. Nanti kita lihat nih, apa temennya ada yang berdiri goyang-goyang, mungkin tidak rapi, atau ada yang membelakangi teman-temannya. Nanti kita akan nilai secara bersama-sama. Baik, selanjutnya ada yang ingin ditanya terkait LKPD-nya? Tidak? Ya. Kalian boleh mengerjakan, Ibu beri waktu pengerjaannya selama 20 menit. Dimulai dari sekarang. Ya. Ya, jadi ini tugasnya ada 3 perusahaan. Nanti kalian boleh memilih salah satu perusahaan untuk dianalisis. Hal-hal yang perlu kalian analisis adalah 2 pertanyaan ini. Ya, yang pertama kalian analisis setelah kalian pilih, di pasar modal bagaimana dananya bisa membantu pengembangan perusahaan tersebut, yaitu perusahaan yang kalian pilih di antara 3 ini.
Kemudian, apa dampak keberhasilan perusahaan tersebut terhadap perekonomian Indonesia? Baik, ada lagi yang mau ditanya? Sudah. Jadi kalian memilih mengerjakan menggunakan Kami Canva. Canva PowerPoint. Iya. Ya. Bagaimana dengan kelompok ini? Bisa dimengerti tugasnya? Bisa, Bu. Bisa. Kami rencananya nih udah diskusi, Bu, mau buat infografis. Mau menggunakan infografis aja? Boleh, boleh. Baik, jadi ini ada perusahaan apa? GoTo, Bu. GoTo, yaitu GoTo, Gojek Tokopedia. Gojek Tokopedia. Baik, silakan dibaca dulu. Nanti kalau tidak ada yang tidak dimengerti, boleh panggil Ibu. Baik, jadi yang dipilih tadi perusahaannya apa? Yang ketiga, Bu, Kalbe Pharma. Itu perusahaan yang mau dianalisis ya. Terus nanti yang tiga ini jelasin lagi lebih ke satu orang per akun tertentu. Misalnya kan mulai dari emiten kan kita jelasin tuh lanjut ke emiten nanti juga kayak saya belum ada misalnya emiten dengan emiten satu orang. Jadi ini sedang membagi tugas untuk presentasi nanti. Berarti sudah bisa dipahami ya. Satu siapa imam. Ini sudah tahu siapa yang akan presentasi di depan nanti. Jadi semuanya harus paham karena nanti akan Ibu tentukan siapa yang presentasi. Baik ya, waktu yang sudah berjalan selama 15 menit. Jadi kalian punya waktu 5 menit lagi untuk mengerjakan KPI-nya. Pilih yang pertama presentasi, tapi semuanya. Pasang modal yang pertama ada emiten atau emiten dan lain-lain. Emiten. Yang emiten. Boleh. Emiten imam anduman itu enggak Putri dua aja. Ini sama perusahaan. Sini dua suntik ini investor. Jadi ada emiten, underwriter, BEI, broker, dan Investor. sudah selesai. Sudah kita lagi Sedikit lagi. Iya, boleh. Kelompok 1 gimana? Sudah selesai pengerjaan? Sudah, Bu. Sudah. Waktunya ada 2 menit lagi ya. Boleh yang mau merapikan boleh. Baik, semuanya sudah selesai? Sudah selesai, kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2 sudah selesai? Sudah. Kalau semuanya sudah selesai, tolong perhatikan ke depan. Baik, semuanya sudah selesai. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2 sudah selesai? Kelompok 1 mengerjakan dalam bentuk Kami infografis, Bu. infografis. Boleh, infografisnya segera dikirimkan ke Ibu.
agar bisa kita teruskan ke grup biar bisa dilihat bersama-sama. Kelompok 2 bentuknya apa? PPT Canva. Boleh dikirimkan ke grup juga yang ada Ibu ya grupnya, biar Ibu bisa lihat, bisa dilihat teman-temannya juga. Sudah? Kalau gitu Ibu mau mempersilahkan kelompok 1, kita persilakan kelompok 2 untuk maju pertama. Ya, silakan maju ketiganya. Ya. Baik, semuanya perhatikan karena kita akan menilai bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil lembar kerja kami, di mana kami mengambil perusahaan PT Kalbe Farma. Sebelum kami presentasi, kami akan perkenalan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang di sebelah kanan saya ada Sufiana, dan di sebelah kiri saya ada Nazla. Sedangkan saya sendiri, Hanza Nabila. Kami akan mulai presentasi apa itu PT Kalba Farma, yang mungkin akan dijelaskan oleh Sufiana. Baik, jadi PT Kalbe Farma Tbk atau kita singkat KLB, ini adalah perusahaan farmasi dan kesehatan terkemuka di Indonesia yang berkantor pusat di Jakarta. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1966 dan telah berkembang menjadi salah satu perusahaan farmasi terbesar di Asia Tenggara. Kalbe Farma memiliki 4 divisi bisnis, yaitu farmasi atau obat resep, produksi, kesehatan konsumen, nutrisi, serta distribusi dan logistik. Mungkin itu saja pengertian dari PT Kalbe Farma Tbk yang dapat kami jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Lalu ada di dalam tugas kita ada 2 pertanyaan yang akan kami jawab. Yang pertama yaitu pertanyaan bagaimana dana pasar modal membantu pengembangan perusahaan tersebut. Maka pasar modal dan dana dari pasar modal membantu perusahaan berkembang dengan menyediakan modal untuk ekspansi, inovasi, dan operasional tanpa bergantung pada pinjaman bank. Jadi pasar modal ini kita tidak perlu bergantung pada pinjaman bank. Yang setelah kami cari, menurut kami ketika kita menanamkan atau mengembangkan pasar modal, kita tidak perlu untuk pinjam di bank. Kita bisa menggunakan alternatif lainnya. Lalu pertanyaan yang kedua akan dibacakan oleh teman saya, Nazla. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang kedua tuh apa dampak keberhasilan perusahaan tersebut terhadap perekonomian Indonesia? Nah, jadi keberhasilan PT Kalbe Farma Tbk memberikan kontribusi yang sangat signifikan yaitu terhadap perekonomian Indonesia. Jadi pada tahun 2024 perusahaan ini tuh mencatatkan laba bersih sebesar 3,24 triliun. Meningkat 17,12% dari tahun sebelumnya. Dengan penjualan mencapai 32,62 triliun, ekspansi pasar ekspor ke Asia, Timur Tengah, Afrika turut meningkatkan devisa dari negara. Nah, selain itu Kalbe aktif dalam program tanggung jawab sosial. Nah, seperti edukasi stunting dan bantuan bencana alam yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Nah, jadi secara keseluruhan keberhasilan Kalbe Farma itu memperkuat industri farmasi nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi sekian jawaban yang nomor 2, saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian dari presentasi kami. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin bertanya, boleh dipersilakan. Baik, jadi kita udah sama-sama mendengar presentasi dari kelompok 2. Nah, tadi mereka dari 3 perusahaan mereka memilih PT Kalbe Farma. Jadi ada pertanyaan bahwa bagaimana dananya bisa membantu perekonomian
Iya. Nah, sudah dijelaskan juga oleh kelompok 2. Apakah dari kelompok 1 ada yang mau ditanyakan? Ada? Ya, Baik, silakan. boleh teman. Kalau perusahaan mendapatkan dana dari pasar modal, kemudian perusahaan tersebut melakukan pengembangan usaha, lalu apa dampaknya bagi masyarakat biasa seperti kita? Baik, Bu, boleh kami jawab langsung, Bu? Boleh, sudah ada jawabannya? Bisa dijawab? Sudah ada. Baik, kami akan mencoba menjawab pertanyaannya. Apa sih kalau perusahaan mendapatkan dana dari pasar modal lalu mengembangkan usaha, apa dampaknya bagi masyarakat? Menurut kami dampaknya bagi masyarakat yang pertama tuh lapangan kerja bertambah. Lapangan kerja bertambah, lalu jasa makin banyak dan mudah diakses, lalu ada masyarakat bisa ikut untung sebagai investornya. Lalu perekonomian sekitar ikut berkembang, sekitar masyarakat tersebut ikut berkembang. Mungkin hanya itu yang bisa kami jawab. Apakah bisa diterima, kawan-kawan? Jadi tadi pertanyaannya bagaimana? Perusahaan mendapatkan dana dari pasar modal, kemudian perusahaan tersebut melakukan pengembangan usaha, lalu apa dampaknya bagi masyarakat biasa? Ya. Apakah memberikan dampak tadi bagi masyarakat? Ya. Bisa dipahami dampak dari pertanyaan tadi? Bisa. Oke. Ada yang ingin bertanya yang lain? Nggak ada. Nah, sekarang saatnya kita menilai bersama-sama penampilan temannya di depan. Tadi ada berapa poin penilaian? Ada 3. Yang pertama, kelengkapan materinya. Nah, setelah kalian lihat-lihat, kira-kira berapa ya nilai yang bisa kita berikan untuk kelengkapan materi kelompok 2? 95? Setuju kelompoknya memberikan nilai 95? Berarti materinya sangat lengkap ya. Ya. Yang kedua, penampilan presentasinya gimana? Bagus? Oh, oke. Berarti mereka kelihatan menguasai ya. Ya. Yang ketiga, kemudian kemampuan menjelaskannya. Mudah dipahami nggak kira-kira? Udah, kalau kita kasih nilai berapa? 100? 97, mendekati sempurna ya. Kalau gitu kita apresiasi dulu teman di depannya menggunakan tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, silakan duduk kembali. Baik. Sekarang silakan kelompok 1 untuk maju presentasi ke depan. Semua anggotanya maju. Baik, kita perhatikan kelompok 1 presentasi, semuanya memperhatikan ke depan. Silakan dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri Rifatul Muna. Lalu dari sebelah saya Putri Mauiza dan sebelahnya ada Zahara dan Mbak Imam. Kami akan menjelaskan tentang PT Goto atau Gojek Tokopedia dalam bentuk infografis. Nah, di depan kami sudah menampilkan apa itu infografis yang sudah kami susun. Namun sebelum itu kami akan menjelaskan terlebih dahulu penjelasan dari peran pelaku-pelaku yang terdapat pada infografisnya. Nah, untuk poin pertama ada emiten atau gotonya yang akan dijelaskan oleh Imam Surya. Silakan. Jadi emiten sendiri adalah ya perusahaan, perorangan atau badan hukum yang menerbitkan dan menjual efek seperti saham, obligasi, suku kepada publik melalui pasar modal untuk mendapatkan dana pengembangan bisnis sementara publik bisa berinvestasi di dalamnya. Oke, baik. Sekian.
Baik, terima kasih. Selanjutnya penjelasan tentang underwriter dan juga Bursa Efek Indonesia atau BEI yang akan dijelaskan oleh Putri Mauliza. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai underwriter, yang dimana underwriter ini adalah perusahaan yang membantu emiten atau GOTO dalam penjualan saham kepada publik, misalnya Mandiri Sekuritas. Selanjutnya mengenai BEI, yaitu Bursa Efek Indonesia, yang dimana BEI ini tempat resmi untuk transaksi jual beli saham di Indonesia. Terima kasih. Baik, yang terakhir, poin tentang investor dan juga perusahaan sekuritas broker akan saya jelaskan sendiri. Investor adalah orang atau lembaga yang membeli saham emiten atau GOTO. Dan perusahaan sekuritas atau broker ialah jembatan antara investor dan BEI dalam melakukan transaksi saham, misalnya bibit atau ajaib. Nah, selanjutnya kita akan memahami nih alur dari infografis yang sudah ditampilkan di depan yang kemudian akan dijelaskan oleh Zahara. Zahara. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan alurnya, yaitu proses perdagangan saham dimulai dari emiten yang pertama. Proses dimulai dari emiten yaitu perusahaan seperti GOTO yang ingin menjual sahamnya ke publik untuk mendapatkan modal. Yaitu kemudian emiten bekerja sama dengan underwriter. Di sini underwriter bertugas membantu penjualan saham, menentukan harga saham, dan menjamin saham saat IPO. Lalu selanjutnya masuk ke BEI, Bursa Efek Indonesia. Nah, di sini di Bursa Efek Indonesia, setelah itu saham didaftarkan untuk dicatatkan ke Bursa Efek sebagai tempat resmi perdagangan saham. Lalu dari BEI ke investor, selanjutnya investor membeli saham tersebut sebagai bentuk penanaman modal. Lalu investor tidak bisa langsung bertransaksi di BEI sehingga harus melalui perusahaan sekuritas atau broker sebagai perantara. Lalu kembali lagi ke BEI, ke Bursa Efek Indonesia, akhirnya transaksi jual beli saham dilakukan dan dicetak kembali di BEI secara resmi dan diawasi oleh OJK. Segitu penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, hanya itu penjelasan dari kami. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, ada yang mau bertanya? Ya, silakan berdiri, Nak. Perkenalkan namanya. Jadi nama saya Sufiana, saya mewakili kelompok 2. Kami izin untuk bertanya kepada kelompok 1. Jadi pertanyaan kami adalah, kalau tidak ada underwriter, apa yang bisa terjadi dalam proses IPO GOTO? Itu bisa kelompok 1. Tolong jelaskan kepada kelompok kami. Baik, terima kasih. Baik, mau langsung dijawab atau didiskusikan dulu? Oke, baik. Saya akan mencoba menjawab pertanyaannya, yaitu dengan pertanyaannya tadi, kalau tidak ada underwriter, apa yang bisa terjadi dalam proses IPO GOTO? Nah, jika tidak ada underwriter, yang pertama, IPO berisiko gagal karena tidak ada yang menjamin saham terjual. Yang kedua, harga saham bisa tidak wajar karena tidak ada pihak yang membantu menentukan harga. Lalu yang ketiga, kepercayaan investor menurun sehingga minat beli kecil. Dan yang selanjutnya, proses IPO menjadi tidak terarah dan berisiko secara hukum. Jadi menurut kelompok kami underwriter itu sangat penting agar IPO berjalan lancar dan sukses. Gitu. Nah, gimana? Sudah bisa dimengerti jawaban dari kelompok 1? Bisa. Oke. Sekarang saatnya kita menilai bersama-sama. Gimana nih kelengkapan materi dari kelompok 1? Sangat lengkap, baik sekali berarti nilainya ya. Berapa kira-kira? 95, baik. Kemudian bagaimana kemampuan menjelaskannya? Mudah dipahami? Mudah? Berapa bisa kita nilai? 99, mendekati sempurna sekali. Kemudian bagaimana penampilan presentasinya? Luar biasa, Bu. Rapi di depan, kompak. Oke. Mereka, Bu, menjelaskan lancar. Jadi antara anggota itu mereka sangat bagus. Wah, baik sekali. Kalau gitu kita kasih tepuk salut untuk kelompok di depan ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, silakan duduk kembali kelompok 1.
Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya sudah maju presentasi, sudah ada tanya jawab tadi, kita juga sudah nilai bersama-sama. Sekarang Ibu ingin melihat kemampuan individu kalian dalam memahami materi kita pada hari ini. Nah, Ibu sudah mengirim link, ada link games ya, ada games quiz. Nah, di situ ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab. Semuanya boleh masuk ke dalam link tersebut. Baik. Ya. Sudah masuk ya? Nah, udah. Silakan dijawab 5 pertanyaan tersebut. Ibu kasih waktu 5 menit. Cukup ya? Baik, kita sudah selesai melakukan evaluasi individu. Sudah kita lihat tadi penilaiannya juga. Sekarang Ibu mau mengajak kalian untuk mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Oke, teman-teman ada yang mau untuk mengambil kesimpulan? Boleh, siapa yang mau memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Ya, boleh Zahara, silakan berdiri. Oke, baik. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembelajaran hari ini, yang pertama yaitu pasar modal memiliki peran yang sangat penting bagi perusahaan dan masyarakat. Karena melalui pasar modal, perusahaan bisa mendapatkan dana untuk mengembangkan usaha yang berdampak pada bertambahnya lapangan kerja, meningkatkan perekonomian, dan tersedianya produk serta layanan yang lebih baik bagi masyarakat. Baik, tepuk tangan dulu untuk Zahra. Nah, selanjutnya ada juga Ibu mau mengambil kesimpulan bersama-sama. Nah, tadi ada pihak-pihak yang terlibat di dalam pasar modal kan? Ya, ada pihak yang menyediakan dana. Selanjutnya disebut sebagai investor, tepat sekali. Ada pihak yang membutuhkan dana, disebut sebagai emiten, benar sekali. Selanjutnya tempat pertemuan antara emiten dan investor adalah ya underwriter sebagai perantara. Mereka bertemu di Bursa Efek Indonesia. Itulah pasar modal di Indonesia. Baik, gimana nih pembelajaran kita hari ini? Seru? Seru. Oke, mudah dipahami. Mudah dipahami. Kemudian apakah materi ini terlalu sulit untuk kalian? Tidak. Tidak sesulit itu, alhamdulillah. Hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Materi kita selanjutnya yaitu materi OJK. Jangan lupa dipelajari di rumah ya. Insya Allah kita bertemu lagi pada hari Senin depan. Untuk hari ini Ibu akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk tampilan ini sebenarnya ini Ibu ada tadi kita mendapatkan 2 orang memberi refleksi, tapi karena waktu kita agak mepet nih, Ibu minta 1 orang aja dulu. Siapa? Satu mungkin refleksi untuk penampilan Anissa tadi. Ada? Tidak ada? Tidak ada yang berani menyampaikan? Atau Yang untuk Anissa tadi saya dia sudah bagus Bu, apalagi tadi ada ice breaking, lalu sebelum memulai pembelajaran juga kami tadi ada
menyanyikan lagu Jumong Jumpa dan itu bisa membangkitkan semangat siswa ya. Dan tadi waktu kami maju kelompok itu dia ada tepuk salut, itu juga bisa menambah semangat dari. Oke, terima kasih. Dari Anissa sendiri mungkin ingin menyampaikan refleksi diri. Refleksi diri tadi mungkin ada yang dari perencanaan mungkin tidak terlaksana Bu beberapa, mungkin karena masih ada gugupnya juga. Tapi tadi alhamdulillah saya merasa poin-poin yang lain sudah saya jalankan, tapi ada beberapa yang terskip memang Bu. Baik, bagus sekali ya. Selanjutnya mungkin ada refleksi dari Ibu ini, ada beberapa hal. Yang pertama, secara keseluruhan ini sudah sangat baik, terutama dari sistematika dan lain-lainnya itu. Cuman semangat di awal mungkin yang masih ini ya. Namun ada beberapa yang kita perlu lakukan catatan. Ini tidak hanya untuk Anissa, ini kan baru tampil pertama, tapi juga untuk kita semua menjadi catatan supaya kita nanti setelah tampil juga ini. Nah, yang pertama yang sudah baik dulu ya, saya bilang ya, kita kan bilang yang baik dulu. Ini yang tadi gurunya Anissa menguasai materi, itu yang sudah baik, kemudian tenang, sistematis, membimbing siswa dalam kelompok, ada saya lihat tadi, kemudian menggunakan variasi media, ada media ini, ada media multimedia juga, kemudian ada variasi dari gaya dan lain-lain. Itu hal yang baik. Selamat ya Anissa ya. Kemudian ada juga catatan kita yang perlu kita perbaikan, hal-hal yang masih mungkin terlihat agak kurang dari sekian itu. Yang pertama mungkin tadi di awal, di kegiatan awal ketika membuka, itu agak terjadi jeda berbicara, agak mungkin di awal ya gugup masih ya, seperti pengakuan tadi. Mudah-mudahan penampilan kedua nanti lebih bagus. Kemudian untuk mengaitkan materi dengan contoh-contoh yang relevan, yang kontekstual, tadi di awal tuh agak kurang muncul. Nah, baru setelah siswa bekerja itu sudah mulai terlihat. Kemudian di kegiatan ini agak kurang kegiatan dari Anissa itu untuk menumbuhkan partisipasi aktif, sehingga kelasnya kelihatan agak pasif, padahal mereka bekerja, jadi interaksinya kurang ya, agak ada kurang tumbuh interaksi antara siswa dengan guru atau guru dengan siswa, sehingga kesannya kelas kurang bersemangat, betul nggak? Agak diam tadi, baru setelah presentasi kita sudah agak lebih bersemangat. Nah ini catatan dari saya. Kemudian di ujung biasanya kita ada RTL. Nah, kalau tadi sedikit evaluasi mungkin di bagian penutup lagi biasanya dibuat simpulan dulu baru dilakukan evaluasi. Nah, tadi agak terbalik ya, mudah-mudahan ke depan lulus. Kemudian ada RTL dari Ibu untuk semua kelas. Yang pertama ini adalah mengajar terintegrasi tahap 1. Mohon semua mahasiswa mempersiapkan mengajar terintegrasi untuk tahap 2, di mana itu adalah mengajar terintegrasi mandiri. Kalau hari ini Ibu tampil di sini, untuk yang kedua Ibu tidak lagi di kelas, tapi di ruang observasi sebelah. Nah, jadi semua kelas betul-betul diberikan kepada mahasiswa calon PPL nanti. Jadi tanpa dosen pendamping di dalam, baru setelah itu nanti kita ini. Kemudian tindak lanjut yang paling penting, persiapkan kemampuan mengajar, terutama dalam mengaplikasi 8 keterampilan mengajar secara utuh dan baik. Itu saja mungkin harapan Ibu dalam pertemuan pertama ini, pertemuan teaching pertama. Mudah-mudahan nanti dalam latihan kedua kita akan lebih baik lagi. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian semuanya. Dengan ucapan alhamdulillah kita tutup kelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi tepuk tangan untuk kita semua.